bersama. Yang pertama akan saya bacakan susunan acaranya. Insyaallah. Yang pertama adalah pembukaan dari coba, dan kedua sebutan perwakilan dari kami akan disampaikan oleh Bapak Mustinai sehubungan dengan Bapak Budi Yudus dan Ikram. Yang berikutnya adalah sambutan dari perwakilan calon jemaah haji yang dibimbing bersama Kiai Haji Saiful Batu, pembacaan doa dan nanti bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Husni untuk menyampaikan suatu pembahasan. Oh iya, maaf, saya akan sampaikan dulu. Calon jemaah haji yang akan berangkat untuk bapak-bapak bisa langsung ke depan, tapi ibu-ibu silakan di belakang dulu. Bisa kasih sebutkan nama-namanya. Yang pertama, Bapak Asep sudah ada, Ibu Eli Gunansari, Gundandari, Ibu Bapak Sekretariat di belakang saya. Kecuali itu bapak-bapak bisa sebutkan saya. Berikutnya Bapak Adi Istiono, Bapak Adi, mungkin silakan Bapak Adi. Bapak Hargono, maka Bapak Hargono. Ibu Supriyati, anda silakan Bapak di belakang saja. Bapak Tatang, Bapak Tatang, Bu Kurnia Suci, Bu Aisyah, Bu Afleti, Bapak Fahmi, maka Bapak Fahmi, kalian silakan ke depan. Iya. Pak Halid bukan? Halid. Bapak Amir, silakan. Pak Amir dan yang terakhir adalah Bu Siti. Ya, itu saja. Insyaallah mereka semua adalah akan berangkat haji. Dan selanjutnya adalah disebutkan dari perwakilan DKM. Silakan Bapak Sidai, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taraktum li syarrakum lakum wa la kafartum min 'adabil syadid. Sallallahu alaihi hamdan syukran lillah. Sholatan wa salam ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terkirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sesuai dengan undangan DKM pagi hari kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelepasan ibadah haji tahun 2022. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua DKM yang saat ini tidak bisa hadir. Beliau ada kebutuhan mendadak dan tadi malam berangkat. Jadi maksud dan tujuan dari pengurus DKM serta jamaah di masjid ini, sebagaimana tahun sebelumnya, bahwa setiap tahun diupayakan ada pelepasan calon haji dari lokasi Masjid Darul Jannah dan warga sekitar masjid. Dan sesuai daftar yang kami terima, baik langsung dari ibu-ibu MPD maupun dari Pak Asep sebagai KIH, alhamdulillah untuk tahun ini tercatat yang masuk ke kami ada 12 orang calon haji, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dan maksud dari acara ini adalah ingin kita bersilaturahmi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai Samis Nazari, bahwa untuk mempermudah kita dalam berkumpul bersama sehingga kita tidak perlu keliling satu-satu ke rumah kita mau haji, dan juga untuk yang non haji juga bisa sekaligus ketemu dengan para jamaah di sini sekaligus. Jadi tidak harus masing-masing rumahnya mengadakan kalimatul safar seperti itu. Jadi tujuan kami adalah untuk mempermudah kita sekalian dalam rangka bersilaturahmi dan saling mendoakan. Tentunya kami dari pengurus DKM dan jamaah Masjid Darul Jannah menyampaikan bersyukur kepada Allah dan selamat
insya Allah hajinya selesai dan pulang ke tanah dari haji yang mabrur. Dan juga kami sebagai warga Masjid Darul Jannah dan jemaah lainnya di sini memohon selama di sana, mohon ingat kami juga untuk mendoakan sehingga ke depan dari kami baik yang sudah haji maupun haji bisa berangkat. Karena memang PTS cukup lama. Kalau di teorinya masih 10 tahun, tapi tadi ada pasien itu 20 tahun, sehingga sangat lama PTS-nya. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran yang ada pada saat nanti kita bisa berangkat haji khususnya beberapa tanah suci. Itu saja barangkali dari kami. Namun sebelumnya kami akan bacakan dua buah pantun untuk haji ini. Beli beras di warung Pak Ahmad, beras diolah menjadi bubur. Kami bersyukur dan ucapkan selamat pada Bapak itu, Bapak Ibu calon haji, semoga jadi haji mabrur. Satu lagi, naik kereta api di waktu pagi dari Bogor menuju Sukabumi. Bapak dan Ibu mau berangkat haji di tanah suci, tolong doakan kami. Itu dari kami. Barakallahu lakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Ya, sebenarnya adalah sambutan suatu daripada dari salah-salah ketika berangkat haji, insya Allah Bapak datang ke Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, saya mewakili. Syukur alhamdulillah, bahagia sekali pagi ini kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantar kami yang akan berangkat atas panggilan Allah. Pertama sekali tadi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam acara ini. Kemudian yang kedua, kita saling mendoakan semoga kami nanti untuk mulai dari pemberangkatan sampai pelaksanaan haji di sana, kemudian sampai pulang nanti kami bisa tiba dengan atau semuanya dalam kondisi yang aman, lancar, dan kembali tiba lagi dengan kondisi yang selamat dan menjadi haji yang mabrur. Itu harapan kami, doa Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami mohonkan, dan insya Allah kami juga akan berdoa untuk semuanya, untuk kebaikan dan kebahagiaan bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas semuanya, terutama kepada panitia yang sudah dari ini Dewan dari Masjid DKM yang Masjid Darul Jannah ini yang telah menyempatkan waktu ya, untuk mengadakan acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Barakallah, semoga kita semua diberi keselamatan, ketabahan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya mungkin sebelum doa ada sepatah pesan khusus dari Kiai Haji Zainul dan dari dengan doa maka Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Darul Jannah yang saya hormati, Ketua DKM beserta jajaran dan seluruh Bapak Ibu, wabil khusus yang akan berangkat tahun ini di hari Senin tanggal 20 Mei jam 7 pagi itu harus sudah ada di Masjid Raya. Ya, diterima di Masjid Raya dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 berangkat menuju embarkasi Bekasi, diterima
insya Allah sudah terbang dan sampai jam 5 lewat 20 menit ke Madinah karena kami gelombang pertama, jadi langsung menuju Madinah. Insya Allah Selasa maghrib kami sudah ada di Madinah dan insya Allah awal melaksanakan sholat arba'in di Madinah. Itu perjalanannya dan insya Allah kami kembali pada tanggal 1 Juli ya, 1 Juli insya Allah kami kembali. Terima kasih kepada seluruh jajaran DKM dan kami yang akan berangkat, saya dengan anak saya Pak Amin Abdullah dan kebetulan juga Pak Alim Khalid, beliau dengan istrinya, beliau tinggal di Kenanga di sini ya. Terus Pak Tatang beserta Ibu ya, beliau tinggal di Soka, dan juga Pak Dono, Pak Adi ya, Pak Dono dengan Ibu, beliau juga tinggal di Soka. Pak Adi beserta Ibu, ada yang sendirian Ibu Apleti ya, ada Ibu Apleti ya, hadir Ibu Apleti, dan juga ada Ibu Aisyah ya dari Johar ya. Insya Allah beliau juga berangkat. Bapak-bapak sebetulnya di Taman Cimanggu banyak Pak ya, ada Pak Ali di dekat Darussalam, dan tadi malam di Darussalam pun ya mengadakan Walimatus Sabar ya untuk jemaah yang sekitar di sana. Kami umumkan kemarin ya bapak-bapak sekalian yang berdekatan atau yang merasa yang tinggal di Taman Cimanggu, ada 2 undangan setelah sholat maghrib berjamaah di Darussalam dan setelah sholat subuh di hari Sabtu di Masjid Al-Jannah. Alhamdulillah lebih ada 12 orang yang hadir, yang lainnya mungkin bapak-bapak banyak kesibukan. Nah insya Allah kami di sana tidak akan melupakan kebaikan bapak-bapak dari DKM Darul Jannah dan Darussalam yang sudah memfasilitasi kami untuk mengadakan Walimatus Sabar ini. Insya Allah doa kami menyertai Bapak dan Ibu jemaah Darul Jannah dan Darussalam yang ada di Taman Cimanggu. Dan kami juga Bapak Ibu memotivasi bapak-bapak untuk segera menabung Pak ya. Jangan bapak-bapak melihat waiting list. Daftar tunggu Kota Bogor itu 23 tahun. Daftar tunggu Kota Bogor. Ya, Kabupaten Bogor tidak jauh beda antara 23-24 tahun. Tapi bapak-bapak, karena ada porsi-porsi tertentu, ada yang namanya porsi lansia. Syarat lansia itu 3 tahun porsinya mengendap, atau 3 tahun daftar dapat porsi 25 juta, maka 3 tahun kemudian bapak-bapak dia akan berangkat. Itu namanya porsi lansia. Itulah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi bapak-bapak jangan lama. Kejadian bapak-bapak di Tasik kemarin, 1 bis ya bahkan dikomandani oleh kepala desanya, tergiur dengan iming-iming ya oleh travel ya, kata pihak travel, sudahlah Bapak Ibu cabut saja itu porsi 25 juta, berangkat haji dengan kami, berangkat umroh dengan kami. Nah mereka akhirnya teriming-iming itu, bapak-bapak akhirnya ambillah setoran yang 25 juta, dia setorkan untuk umroh. Apa yang terjadi bapak-bapak, karena sudah niat haji ternyata diganggu-ganggu, akhirnya mohon maaf tidak jadi berangkat, hanya sampai Jakarta 2 hari, muter lagi balik lagi ke Tasik. Ini kejadian baru tahun ini. Di Sempur bapak-bapak kemarin kami dipanggil oleh Bareskrim ya, kami dengan PHO Pak Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama. Gara-gara apa bapak-bapak? Ada lebih dari 20 haji furoda yang dikoordinir oleh oleh travel kantornya di Sempur, tapi kami juga nggak tahu di mana sebetulnya. Ya, tidak berangkat dari tahun kemarin, furoda. Nah, dia tidak melapor, tidak lunas, karena ini tahun ini berangkat. Ya, jadi ternyata tahun ini pun belum ada kejelasannya. Yang akhirnya mereka laporlah ke kepolisian, dan akhirnya entah mereka sudah ditangkap bapak-bapak
Karena tahun 2023 kami kemarin Bapak-Bapak, banyak jemaah yang tidak kebagian tenda, banyak jemaah yang tidak kebagian makanan. Gara-gara apa? Diserbu oleh penyusup. Jadi bahasanya penyusup, Pak. 27.000 jemaah yang tidak resmi masuk ke tenda-tenda jemaah haji, ikut tidur, ikut makan dan lain sebagainya. Akhirnya bapak-bapak jemaah resminya tidak kebagian. Dan tahun ini pemerintah Arab, pemerintah kita keras ya, tidak bisa masuk ke kota Mekah, terutama nanti di sweeping lagi ketika akan hajian masuk ke Arafah. Dan ini bapak-bapak ada kisah yang 1 tahun itu, Pak, namanya multiple. Teman saya di Bogor, Pak, sudah 2 orang sudah ketemu di Mekah, tidak pulang dari umroh kemarin, umroh setelah Lebaran, dia umroh pakai visa multiple, tidak pulang. Telepon ke saya, Pak Kiai, tolong bantu saya nanti mau ikut hajian. Saya bilang, Pak Punten, saya bukan tidak mau bantu, ya, karena kalau dia ditangkap bapak-bapak, apalagi dikasih gelang kita difasilitasi, nah saya juga akhirnya kenal. Saya bilang saya tidak bisa bantu. Ya silakan saja cari channel-channel di sana yang kira-kira aman. Tapi bapak-bapak tidak mungkin. Tahun ini alatkan lebih ketat. Karena 27.000 kemarin penyusup, ya, yang akhirnya jemaah resmi reguler dan plus yang $4.000. Jadi bapak-bapak yang $4.000 yang plus dikelola oleh pemerintah reguler 25 juta plus 4.000 itu resmi, Pak. Jadi mohon maaf kalau bapak ibu tidak ada umur itu bisa warisan, bisa turun ke anak. Dan saya sekarang memproses ada sekitar 15 orang yang orang tuanya meninggal terus diproses jatuh kepada anaknya, namanya porsi waris. Itu resmi bapak-bapak. Dan tidak antri lagi dari belakang, tidak antri lagi dari nol. Ya, jadi bapak-bapak tidak usah khawatir, yang 4.000 tidak akan hilang. Kemarin bapak-bapak saya membatalkan yang NH Plus, ya, atau ya travel plus itu, ya, batal, dia bayar 4.000 ke saya, ya, saya setorkan ke bank PSI, terus tiba-tiba dia kena sakit dan sebagainya, ya bapak-bapak diambil uangnya, alhamdulillah tidak berkurang, bahkan nambah, karena setornya pakai dolar. Waktu itu dia setor 13.000 dolarnya, kemarin ya ketika ini ambil dolar sampai 15.000. Jadi tidak hilang, ya. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir, ya, niatkan bayar porsi. Maaf bapak-bapak jangan kalah dengan pemulung. Saya tidak bicara atau tidak menunjuk ke teman-teman. Kenapa? Karena teman kita ini ada suami istri pemulung, ya, tukang rongsokan. 2013 dia bawa uang ke saya 40 juta mau pergi umroh. Saya bilang, Mamang wajib umroh, setor haji saja. Akhirnya nurut bapak-bapak setor haji. Ternyata bapak-bapak tunggu tidak lama. 2013 begitu saya lihat di buku bapak-bapak, ternyata nama orang itu sudah masuk. Akhirnya saya panggil, saya suruh berdoa, dan alhamdulillah tahun ini dia berangkat. Jangan kalah dengan pemulung. Bapak-bapak alasannya itu si antrian panjang itu tidak menjadi alasan. Ternyata bapak-bapak tidak ditunggu-tunggu dan pokok bisa berangkat tahun ini coba. Ya Allah, so, kalau bapak-bapak itu bapak-bapak lebih dari pemulung uangnya. Ya. Kalau bapak-bapak mau lihat kencang, insya Allah ada jalannya. Ya, bapak-bapak ibu-ibu di rumah TV ada. Yang 50 ini lagi. Berapa itu TV? 3 juta taruhlah. Kulkas 3 juta. Apalagi mesin cuci 3 juta, sudah 9 juta. Motor ada 3. Apa susahnya jual satu? Ya, 10 juta. Sudah berapa? 19 juta. Apalagi bapak-bapak yang punya, ibu-ibu kamu kegiatan itu. Takbir itu apa padahal lain takbir. Ngeliatin apa, Bu? Nah, jawab ini. Ngomong gerang. Ini gerang bercing-cing gitu. Jual pakai setor haji.
saja jalannya bapak-bapak sekalian. Sudah lebih dari 25 juta. Khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, diancam oleh Rasulullah dengan keras mengancam orang yang memiliki kemampuan. Dengan hadis man malaka zadat Allah hilatan tuballighu ila baitil haram wa lam yahujja fa alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Itu kata Nabi. Pilihan dua bagi mereka yang tidak mau pergi haji padahal sudah cukup ada uangnya. Apa pilihannya? Mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillah ini. Jadi kalau bapak sudah setor 25 juta, tidak ada umur, tidak kena hadis itu kan? Hadis itu berlaku kena kepada orang yang tidak berusaha. Dia mau ngomong cara naon nanti dia lama. Beli mobil, juga tabrakan mobil, ke sana haji itu mobil lagi. Ya, coba kalau ada kemampuan ini satu contoh Pak. Berangkat dari barang dengan kami Pak. Cuma kami ketika ya ini tidak pernah kami jelaskan atau kami sebutkan namanya. Ya karena menjaga diri, harga diri dia juga. 2019 bapak-bapak saya punya pemulung lagi berangkat, ya ibu-ibu dari Pulau Gelis, ya dari Pulau Gelis. Dan saya laporkan ke wali kota Pak Wali, ini adalah pemulung yang berangkat haji. Silakan Pak Wali kalau mau ngasih uang jajan. Alhamdulillah saat itu juga masih. Tahun ini bapak-bapak dari Ciampus, dari kabupaten, tapi alhamdulillah kami tarik ke Kota Madiah. Ikutlah dengan kami di kota. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ya mengabulkan doa kita semuanya. Doakan kami yang berangkat hari ini dan insya Allah kami nanti di Arafah, ya ketika wukuf, di Mu'tazah, di Raudhah dan di tempat-tempat ibadah lain, mendoakan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masykura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minadz zulumati Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bis sihhah wa lakal hamdu bil afiyah wa lakal hamdu bil mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal waladi. Allahumma walakal sholli wa nasjud. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Wali ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Amina bihalalika haram wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika maksiat. Allahumma in kunta katabtana fil lawhil mahfuz bi annana la nasiba bil haji wal umrah famhu anna waqtubna minal hajin wal mu'tamirin kama qulta li rasulika wa qawlukal haqqu yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu kitab bi mu'jizati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf lahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, selanjutnya kita acara salam-salaman kepada semuanya. Maka dari Bapak-bapak, terima kasih. Secara langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.